Tugas tanggung jawab pertama seorang pemimpin adalah merumuskan, memetakan realitas. Dan tugasnya yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih. Di antara tugas pertama dan tugas terakhir itu, dia adalah seorang pelayan. Saudari-saudara terkasih, itu salah satu kutipan tentang pemimpin atau kepemimpinan yang pernah saya baca dan masih saya ingat. Dan hari ini kita juga masih mendengar lagi apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Kalau tadi dalam kutipan itu nampaknya ditekankan soal fungsi atau peran sebagai pelayan. Dan kiranya itu kita dengar juga, bahkan diamplifikasi, ditekankan oleh Yesus sendiri dalam kata-katanya dalam Injil tadi. 2 kali dia mengatakan, "Aku adalah gembala yang baik." Saya kira kita tidak kesulitan untuk melihat kaitan atau kesamaan yang amat besar antara gembala dan pemimpin. Kalau Anda bisa membayangkan kehidupan orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama atau juga pada zaman Yesus, di mana mereka memiliki banyak ternak, ya, khususnya yang orang-orang kaya tentu saja. Punya domba itu bisa ribuan, punya lembu bisa ribuan, ya, bukan hanya mungkin kalau kita ya piara ayam, piara beberapa ekor di rumah. Ini bisa banyak sekali. Maka gembala itu adalah pemimpin dari domba-domba itu. Maka Yesus menggunakan gambaran image yang sangat akrab, familiar bagi para pendengarnya. Akulah gembala yang baik. Dia katakan itu 2 kali. Dan karakteristik apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada beberapa hal, ada 2-3 hal. Yang pertama dia katakan, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Seorang gembala yang baik adalah yang memberikan nyawanya, bukan hanya mencarikan makanan, memimpin ke arah sana, ke arah sini, mengarahkan. Ya, tetapi ketika bahaya datang, dia harus membela, dia harus melindungi, menjaga domba-dombanya. Bahkan ketika situasi sungguh-sungguh menuntut, dia harus memberikan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Mungkin saja setelah dia berikan nyawanya, dombanya tidak selamat juga. Tetapi itu adalah kualitas yang menunjukkan bahwa dia adalah gembala yang baik. Dan itu kita tahu, itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Itu dilakukan sendiri oleh Yesus. Kita masih berada dalam masa Paskah, merayakan kegembiraan karena Yesus bangkit. Tetapi sebelum bangkit, Yesus wafat. Sebuah ungkapan pemberian diri demi keselamatan kita. Memberikan nyawanya untuk kita, domba-dombanya. Saudari-saudara terkasih, karakteristik berikutnya yang dikatakan Yesus adalah, aku gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Gembala yang baik, pemimpin yang baik, mempunyai relasi yang istimewa dengan orang-orang yang dipimpinnya, orang-orang yang digembalakannya, sehingga bisa saling mengenal sedemikian rupa. Dan itu belum yang terakhir yang dikatakan Yesus. Masih ada sambungannya, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal dia. Itu berarti dalam diri Yesus, selain ada kedekatan dengan domba-dombanya, dengan kita, Yesus memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Bapanya, dengan Allah sendiri. Inilah kualitas yang juga harus ada dalam diri seorang pemimpin, dalam diri seorang gembala. Dekat dengan Allah sendiri, sehingga bisa menjadi dekat juga dengan umat, dengan orang-orang yang dipimpin dan digembalakannya. Saudari-saudara terkasih, inilah hal-hal atau karakteristik yang ditonjolkan, yang ditekankan Yesus, yang harus ada dalam diri seorang gembala atau seorang pemimpin.
Dan semuanya sudah ditunjukkan oleh Yesus, diteladankan sendiri oleh Yesus. Dan itu berbeda sekali dengan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang Yahudi, orang Farisi. Dalam bacaan pertama kita bisa melihat contoh kebalikannya itu. Ya. Dalam bacaan pertama diceritakan sekali lagi, Petrus dan para murid lain dihadapkan kepada mahkamah agama. Karena apa? Karena mereka menyembuhkan orang yang sakit, membuat mujizat. Ini kan hal baik sekali, orang yang sakit jadi sembuh, orang yang lumpuh jadi sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Mereka dipanggil dan diadili. Kita lihat kualitas pemimpin macam apa yang ada di situ. Ketika rakyatnya, orang yang dipimpinnya mengalami kebaikan, bisa sembuh dari sakit dan kelumpuhan, yang dilakukan bukan bersyukur, ya, belajar bagaimana itu bisa dilakukan untuk lebih banyak orang, atau hal-hal baik lainnya, tetapi yang dilakukan adalah mempersoalkan itu. Memanggil orang yang melakukannya, melakukan kebaikan itu, dan mau menghukum mereka. Pemimpin yang tadi dikatakan Yesus bahkan memberikan nyawa untuk kebaikan dombanya, orang yang dipimpinnya, sekarang justru tidak mau kehilangan kuasanya. Memperhatikan hanya dirinya sendiri. Tidak peduli kalau dombanya justru mengalami kebaikan. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita sungguh-sungguh diberi teladan oleh Yesus bagaimana menjadi pemimpin yang baik, gembala yang baik, yang dekat dengan Bapa, sehingga juga dekat dengan orang-orang yang dipimpin, dan bahkan juga mengasihi mereka sampai titik mampu, mau, dan berani memberikan nyawanya. Ini sungguh-sungguh menggugah kita untuk ingat kembali akan panggilan kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Mengapa saya katakan kita dipanggil menjadi pemimpin-pemimpin? Karena setiap orang dari kita membutuhkan pemimpin. Tidak ada yang tidak membutuhkan pemimpin. Pertama-tama seseorang membutuhkan pemimpin atas dirinya sendiri. Maka panggilan pertama kita untuk menjadi pemimpin tidak usah berpikir yang jauh-jauh harus memimpin orang lain. Kita harus memimpin diri kita sendiri. Saya mencoba mengingat-ingat satu kutipan lain tentang pemimpin atau kepemimpinan. Hari terbesar dalam hidup kita, kalau tidak salah bunyinya begitu, adalah hari di mana kita memutuskan untuk ambil tanggung jawab atas sikap-sikap kita. Ini mau mengungkapkan bahwa kita harus memimpin diri kita menuju kebaikan, menuju perkembangan yang lebih baik. Tidak ada orang yang bisa memimpin diri kita secara efektif selain diri kita sendiri. Kita yang punya tanggung jawab atas diri kita. Yang kedua, barulah kita dipanggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin atas orang-orang lain di sekitar kita. Juga tidak perlu skop yang besar. Dalam keluarga, dalam pertemanan, selalu ada komunitas kecil dan selalu dibutuhkan pemimpin-pemimpin di situ. Maka panggilan kita menjadi pemimpin ini sungguh-sungguh amat relevan dengan hidup kita setiap hari. Dan hari ini yang dirayakan juga oleh gereja sebagai hari Minggu Panggilan mengingatkan kita bahwa bukan hanya soal memimpin diri sendiri, memimpin dalam kehidupan umum, tetapi juga Kristus sungguh-sungguh menginginkan, merindukan ada pribadi-pribadi yang melanjutkan karyanya, menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi gembala-gembala. Kita tahu dia dulu sudah memilih 12 rasul, dan pekerjaan karya mereka dilanjutkan oleh para uskup, para imam, dan banyak orang lain yang mengerjakan karya-karya gereja. Hari ini kita diingatkan kembali. Mari bersama-sama kita berdoa agar panggilan ini menggema semakin luas, terutama khususnya dalam keluarga kita masing-masing. Jangan berdoa berpikir, oh saya mendoakan keluarga lain, oh saya mendoakan orang-orang di tanah misi. Berdoa, mari berdoa untuk keluarga kita, agar di dalam keluarga kita panggilan Tuhan itu bergema semakin kuat, semakin keras, semakin lantang.
Dan semakin banyak anggota keluarga kita yang mendengar panggilan itu dan mau juga menjawabnya. Saudari-saudara terkasih, Yesus sudah memimpin kita menuju Bapa, dan kita dalam arti tertentu sebenarnya sudah sampai ke sana. Mungkin bisa dikatakan dengan satu istilah, satu kaki kita sudah ada di sana, di rumah Bapa. Tugas kita sekarang melanjutkan karya penyelamatan itu. Dan untuk itu dibutuhkan gembala-gembala, pemimpin-pemimpin yang baik seperti Yesus sendiri. Dan kita semua dipanggil untuk tugas itu.